Oke, baik Pak, izin sebentar nih Pak. Saya juga ada mau lihat di berita resmi statistik nih. Mungkin bisa kita sampaikan kepada Syederalun. Saya bacakan ya Pak ya. Dari 24 kota di Pulau Sumatera pada September 2020, 13 kota itu mengalami inflasi, 11 kota mengalami deflasi. Dan inflasi tertinggi itu terjadi di kota Gunung Sitoli 1,00%. Inflasi terendah terjadi di Pekanbaru 0,01%. Kemudian deflasi tertinggi terjadi di Banda Aceh dan Tanjung Pinang masing-masing 0,32%, dan deflasi terendah di Kota Bukit Tinggi 0,01%. Berarti ini secara Sumatera ya Pak ya, Pulau Sumatera dan Banda Aceh masuk sebagai deflasi tertinggi bersama dengan Tanjung Pinang, gitu ya Pak, masing-masing 0,32%. Syederalun. Oke, baik Pak. Kemudian kita beralih lagi ke topik lain ya Pak. Oke, siap. Karena di BPS ini sebenarnya banyak topik. Iya. Banyak topik ya Pak. Ya, tiap bulan kita merilis Ya, ya angka-angka yang menjadi tanggung jawab kita lah ya, angka-angka diperlukan oleh publik. Kemarin kami merilis inflasi, harga, kemudian ada nilai tukar petani, kemudian ada ekspor impor, ada transportasi, ada wisatawan, ya itulah yang kami lakukan. Nah Pak, ekspor impor di Aceh pada Agustus 2020 nih Pak ya, dibanding Juli ya Pak ya, Juli 2020 ini mengalami penurunan ya Pak ya. Iya. Ekspor turun, impor juga turun. Betul. Ini apa, karena memang pengaruh pandemi atau gimana nih Pak? Ya, jadi tentu sama ini dengan Aceh dengan nasional, bahwa tidak dipungkiri bahwa situasi saat ini dengan adanya pandemi COVID-19 ini menggairah bisnis ya untuk melakukan kegiatan produksi, kemudian bisa diekspor ataupun untuk kebutuhan produksi nanti memenuhi impor, itu agak menurun ya. Itu dari bulan ke bulan sejak pandemi COVID itu mengalami penurunan ya. Jadi betul yang disampaikan tadi Dusna, bahwa di Aceh pada bulan September, bulan Agustus kemarin ini mengalami penurunan ya. Itu baik impor maupun ekspor ya. Cuma dalam posisi penurunan ini gambaran neraca perdagangan masih bagus, artinya ekspornya masih lebih besar daripada impor gitu kan. Itu neraca perdagangan ya. Jadi saya kembali yang tadi penurunan di Aceh itu kemarin 0,56% ya, dibandingkan bulan kemarin Agustus dibandingkan bulan Juli 0,56%. Tapi kalau dibandingkan terhadap tahun lalu ya, biasanya kita selalu begitu menggambarkan gitu kan, perbandingan bulan sebelumnya, barang satu tahun gitu kan, biar enak gitu kan, masyarakat juga tahu bahwa keadaan tahun lalu dengan tahun lalu itu adalah minus 7,72% ya. Itu dulu Agustus 2019 tuh nilai ekspor kita 25,85 juta US dollar. Sekarang cuma tercatat 23,86 juta US dollar. Jadi dibandingkan bulan Agustus 2019 tahun yang lalu itu ada penurunan 7,72. Kalau di bulan sebelumnya nih, di bulan resesi juga, di bulan pandemi masih turun juga dikit. Tapi turunnya mulai dikit-dikit nih, sepertinya sudah ada kan. Jumlah ekspornya berapa di Aceh pada Agustus 23,86 ya. Sebelumnya 23,99 ya, ada ekspor tapi melambat gitu, turun lebih rendah lah. Pengaruh pandemi juga ya Pak? Bisa jadi karena tidak dipungkiri ya, semua juga kan kita masih terbatas lah dengan pandemi COVID ini, yang zona merah di belakang perkantoran yang 25% harus ininya, kemudian zona orange 50% dan seterusnya. Artinya itu bukan saja pemerintah, tapi dunia usaha juga diminta untuk untuk menyesuaikan kan gitu. Kalau di Jakarta lebih saya mengikuti berita di Jakarta begitu kan, ya dilaksanakan lah, semua di Aceh juga dilaksanakan ya. Ini saya lihat pemerintah Aceh juga bagaimana mengefektifkan ya, bahwa pandemi ini biar berkurang ya, katakan dengan gerakan masker, dengan itu sudah dilakukan. Tetap dilakukan ya Pak. Nah tadi kan ekspor dibanding dengan impor, ekspor juga lebih tinggi sedikit ya Pak ya. Betul. Nah kalau ekspor pada bulan sebenarnya itu kemana aja nih Pak? Negara mana yang dituju? Kalau ekspor ya ditujukan yang kemarin ya
ini gambaran satu tahun kalender kayak menyebutkan dari Januari sampai Agustus ya. Jadi Januari sampai Agustus kita lihat nih ya, Januari Agustus itu nilainya sebenarnya 200,70 juta ekspornya. Itu kemana? Yang terbesar ke India. Ke India ya terbesar. Iya, India itu sekitar 40%, 40,68% dia ekspor ke India. Yang dilakukan oleh Aceh. Lalu yang kedua ke Amerika Serikat. Itu 32 nilainya 32,14 juta atau 16,01%. Yang ketiga Thailand. Itu sebesar 8,7% atau 17,50%. Ini data rincian ekspor kemana? Nanti impor juga bisa kita jelaskan kemana. Siap. Apa aja nih Pak jenis yang diekspor terbesarnya nih Pak? Nah, melanjutkan tadi saya sebutkan dari mulai Januari sampai dengan Agustus 2020 yang terbesar ya adalah kelompok bahan bakar mineral. Itu 96,93 juta US dollar. Batu bara ya Pak ya? Iya di sana. Itu ada dalam persentase 48,26%. Yang kedua kelompok terbesar kopi, teh dan rempah-rempah. Itu ada 30,71% atau nilainya 1,4 juta. Ya, itu biasanya ke Amerika ya Pak ya, kalau kopi ya. Ya, nanti bisa kita lihat lagi rincinya. Ini bagus nih di Ustaz nih bagaimana sih rincian lebih detailnya itu bisa kita lihat. Barangnya, kemana ininya bisa dilihat komposisinya. Ada di rincian kami ini tiap bulan menyampaikan berita resmi statistik ya. Nanti di sini bisa dilihat ini kemana nih ekspor gitu kan. Dan masyarakat bisa mengunduh juga ya Pak? Bisa, apalagi di tengah pandemi COVID ini ya. Jadi masyarakat mungkin nggak perlu hadir ya, nggak perlu karena semua data ini kami upload nih di BPS-nya aceh.bps.go.id. Udahlah kita bermain dengan IT aja lah. Itu kecuali ada yang perlu dikonfirmasi atau perlu ada, kami tentu welcome. Jadi intinya semua kita upload semua yang kita upload di dalam websitenya BPS. Jadi artinya masyarakat juga bisa langsung mengakses dan melihat sendiri ya Betul rincian apa yang diberitakan sendiri ini bisa dilihat nantinya. Baik dari indeks harga konsumen, kemudian ekspor impor, turunkah, naikkah, kemudian jenis komoditas apa yang paling banyak diekspor ya Pak ya, maupun juga yang diimpor dari luar ke Aceh sendiri. Jadi bisa diakses setiap bulannya di website BPS Aceh. Oke, baik. Pak, ini terkait dengan Wisman nih Pak, wisatawan mancanegara. Saya sebut Malaysia karena kita paling banyak Malaysia ya Pak. Nah, ini bagaimana Pak tingkat dari kunjungan wisatawan mancanegara sendiri ke Aceh? Ya, kalau dari catatan kami ya di Aceh ini sejak bulan Mei, April ya, itu mulai terasa, penerbangan juga sudah tidak ada penerbangan internasional. April itu 0 ya. Ada satu lah, catatannya satu, jadi relatif 0 lah, ya kan? Karena dari 2000 sebelumnya 2.389 di Maret ya jumlah kunjungan wisatawan dengan penerbangan yang sudah ditutup ya tidak ada. April, Mei, Juni, Juli sampai dengan kemarin tidak ada sama sekali kunjungan wisatawan mancanegara. Ya karena memang tidak ada penerbangan internasionalnya di Aceh ya. Yang memang ada penerbangan kita ke Aceh ya di Aceh. Itu yang terjadi di Aceh. Baik Pak. Memang penurunan memang 100% ya Pak ya, karena pandemi COVID-19 sehingga penerbangan internasional juga kan belum dibuka sebetulnya. Selama ini cuma domestik ya Pak ya, juga ke Jakarta dan Jakarta. Di domestik sudah mulai ada penerbangan angkutan udara ya, angkutan udara atau angkutan laut ya. Jadi kan Pak, dengan kunjungan wisatawan mancanegara nih ke Aceh, paling banyak kan itu memang selalu dari Malaysia ya Pak ya. Dan setidaknya mereka juga kan wisatawan udah datang ke Aceh. Apalagi ke Banda Aceh, setidaknya mereka tuh adalah belanja sedikit-sedikit di pasar Aceh. Apalagi kok ini sekarang kan udah nggak ada ya. Ekonomi pasti berdampak Pak. Betul. Jadi betul sekali Desna. Jadi ini bisa dilihat dari rincian nanti pertumbuhan produk domestik bruto ya, baik dari sisi lapangan usaha maupun dari pengeluaran ya. Nanti bisa dilihat di sana ya.
untuk apa namanya yang ekspor untuk pembelanja ya dari orang asing kan begitu kan, sehingga apa namanya karena tidak ada ya apa namanya belanja dari ininya juga tidak ada kan, devisanya tidak ada, sehingga tidak berkontribusi dalam perekonomian di Aceh kan begitu. Jadi pada akhirnya ya memang dampak ya dari kunjungan yang tidak ada ya berkurang lah geliat ekonominya sedikit lesu gitu. Lesu, bahasa betul. ekonominya gitu. Betul lesu. Pak, ini mungkin terakhir nih Pak, sebelum kita menutup ini, mungkin ada nggak Pak nih saran dari BPS mungkin kepada pemerintah, saran ya Pak ya, dalam situasi ini mungkin untuk lebih menggeliatkan lagi perekonomian ataupun apalah yang harus kita lakukan sama-sama gini. Ya, jadi kalau saran saya ya tentu kita semua nih ya pertama memahami dulu bahwa situasi keadaan ini nih, pandemi COVID ini memang jadi pangkal nih ya, jadi pangkal kita tidak bisa macam-macam sehingga ukuran ekonomi, sosial juga semua berdampak. Jadi memahami dulu itu pangkal ini mulai. Nah, bagaimana upayanya? Ya masyarakat juga harus tahu bagaimana nih biar apa namanya pandeminya nggak berlarut-larut kan begitu kan. Di sanalah protokol kesehatan yang dibilang 3M ya, pakai masker, jaga jarak dan sebagainya gitu, itu dipatuhi ya. Itu dari sisi masyarakat. Dari sisi pemerintah juga begitu ya. Tetap terus ya. Saya tahu di pemerintah Aceh sudah menggerakkan gerakan masker gitu kan. Dan ini harapannya terus dimonitor, terus dilakukan pengawasan ya, sehingga akar daripada saya bilang tadi apa namanya pandemi COVID ini tidak berlama-lama, tidak berlarut. Nah, kalau sudah permasalahan ini bisa bergerak semuanya nih. Hidup lagi nih. Ya, Pak, ya? Iya, hidup lagi nih semua ekonomian. Jadi perlu sinergi ya, baik masyarakat ya, pemerintah khususnya ya, kita semua ya yang ada di Aceh ini untuk sama-sama untuk kita lawan dulu nih, lawan ini COVID, karena begitu ini nggak selesai ya, coba katakanlah pertumbuhan tumbuh tapi yang mati atau ini korban jadi banyak, apa jadi ukuran ini kan nggak juga, kalau nyawa kan susah kan ya. Nah, jadi kita sehat dulu lah. Sehat, kalau nggak sehat nanti rumah tangga juga pasti ada pengaruhnya kan begitu. Jadi saran saya kita sama-sama ya untuk memerangi lah, bahasanya ya, biar lebih memerangi COVID menurut saya ya gitu, memerangi COVID biar kita semangat gitu kan. Sehingga kita bisa melakukan aktivitas. Sekarang nih, saya juga petugas juga terbatas, ya terbatas. Kembali ke proses produk, anggarannya itu ya ini publik kan, hampir 50% BPS terpotong, gitu kan. Dan yang terbesar dari sensus penduduk, dana sensus penduduk terpotong, sehingga metode-metode yang disanakan juga disesuaikan. Misalnya tadi yang dia usah nyebut SP wawancara, sebenarnya bukan wawancara tuh, karena di sana karena keterbatasan anggaran tidak memungkinkan lagi wawancara, dan kesehatan juga tidak mungkin wawancara, tugas untuk yang begitu. Nah itu banyak dampaknya Kami sebagai pelaksana mendata juga terbatas dengan ininya, dengan apa namanya beraktivitas biasa, demikian petugas sensus yang kita telah rekrut ya untuk mendata, jadi menyesuaikan ya kan. Nah ini pangkal lah, ya ini baru dari pemerintah ya. Alhamdulillah kalau saya mensyukuri pemerintah masih gajinya walaupun nggak dipotong gitu kan. Alhamdulillah saya bersyukur sebagai ASN ya. Tapi kan coba dunia swasta ya yang ininya, yang usaha itu ya, karena nggak ada yang beli, nggak ada yang keluar ya, tentu kan berdampak pada ininya, bagaimana penghidupannya. Kalau usaha kita bisa bagi lagi, yang besar ya mungkin perusahaannya disusutkan ininya. Kalau yang mikro, yang rumah tangga kan begitu, pasti terbatas ya. Nah jadi gitulah. Jadi untuk bisa bergerak normal lagi, makanya juga bahasanya sekarang kan new normal new normal life begitu. Artinya apa? Kita sampai berapa tahun ke depan ini katakan begitu harus siap ya, bisa hidup berdampingan dengan COVID-19 ini ya. Kalau di tengah
ini belum selesai juga. Kalau enggak nih kita mati semua nih. Ya, Semua enggak bergerak nih kalau kita enggak siap dengan upaya ini. Ya tentu upaya lebih besar nih, upaya penekanan COVID-19 ini, sehingga ini bisa berjalan terus naik, ekonomi naik seterusnya. Baik, Pak. Jadi intinya Shadow Alone kita berdampingan. Betul, ya, Pak, ya? Berdamai tapi dengan tetap memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan ya, Pak. Betul, ya. Dengan 3M. begitu dengan bersama-sama sehingga perekonomian ini bisa mulai bangkit lagi. Oke. Gitu ya, Pak ya. Betul. Oke, baik. Terima kasih Pak Isra. Sama-sama, Musna. Atas waktunya Pak bincang-bincang kita hari Oke. ini di edisi Bincang Publik. Semoga apa yang kita sampaikan tadi itu bermanfaat bagi Shadow Alone semua, bagi masyarakat. Ya, saya juga senang Pak Musa. Ya, terima kasih banyak. Baik, Shadow Alone, demikian tadi bincang-bincang saya bersama dengan Pak Ihsan Nurijal, Kepala BPS Aceh, dengan tema posisi Aceh dalam catatan Indonesia. Tadi kita banyak menjelaskan terkait dengan sensus penduduk, kemudian juga terkait dengan berita resmi statistik yang setiap bulannya dirilis oleh BPS, baik itu terkait dengan inflasi deflasi, ekspor impor maupun juga kunjungan wisatawan. Sebenarnya banyak lagi ya Pak ya. Betul. Mungkin nanti lain waktu kita akan membahas lagi lebih rinci lagi. Oke, siap. Oke, baik. Terima kasih banyak Shadow Alone. Sampai bertemu lagi dalam edisi bincang selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.